Ini adalah Asus ZenBook Flip S UX371EA yang udah pakai prosesor terbaru Intel generasi ke-11 dan desain laptop yang menurut gua lebih elegan dari yang sebelum-sebelumnya. Karena ini adalah salah satu flagship terbarunya ZenBook, spesifikasinya yang ada di dalamnya itu bener-bener bikin ngiler. Pertama ya udah jelas ya, karena pakai prosesor terbaru Intel Tiger Lake, Intel Core i7 1165G7 yang ditandemin sama GPU internal Intel Iris X Graphics, RAM 16GB dan SSD M2 NVMe sampai 1TB. Di atas kertas performa ZenBook Flip S ini udah nggak perlu diraguin lagi. Buat kebutuhan bisnis oke, buat multitasking juga udah pasti lancar, dan hal lain yang gue suka karena baterainya awet. Laptop ini punya baterai 67 Wh yang diklaim bisa tahan sampai 15 jam nonstop dalam sekali cas. Selama gue coba sendiri sih baterainya emang beneran awet ya. Buat sekedar ngetik-ngetik, edit file atau nonton film itu bisa sampai 6 jam ya, dan belum ada tanda-tanda kehabisan baterai. Tapi kalau misalnya udah habis, itu juga pas ngisi baterainya lumayan cepet. Asus ZenBook Flip S udah support fast charging yang bisa ngisi baterai itu sampai 60% dalam waktu cuma 49 menit. Adapter yang dipakai itu 65 watt dan port yang dipakai buat ngecas juga lebih modern karena udah pakai USB Type-C. Nah, terus kan port USB Type-C-nya ini ada dua. Di sini gue bisa bebas milih mau ngecas di port yang atas atau yang bawah. Kedua port ini udah support Thunderbolt 4 up to 40 Gbps. Selain ada dua port Type-C, di atas ini ada port HDMI dan di sisi sebaliknya ada satu port USB 3.2 Type A sama tombol power. ZenBook Flip S udah nggak punya lagi port jack audio 3,5 mm, tapi sebagai gantinya gue dikasih kabel converter C to jack audio. Desain dari ZenBook Flip S ini menurut gue lebih ke arah elegan dan mewah, mungkin karena target marketnya itu emang para pebisnis profesional. Dimensi laptopnya cukup ringkas dengan ketebalannya cuma 13,9 mm dan bobotnya itu nggak nyampe 1,3 kg. Kalau mau bawa nggak pakai tas itu juga nggak berat, dimasukin ke dalam tas juga nggak terlalu makan tempat. Intinya ringkas. Unit yang gue dapat ini warnanya hitam solid dengan accent gold ya di beberapa bagian. Warna gold atau nama kerennya ini red copper. Ini bisa bikin laptop jadi kelihatan lebih mewah dan premium. Di bagian depannya ada efek-efek lingkaran khas laptop Asus ya, yang titik pusatnya itu ada di logo Asusnya. Cuma karena finishingnya agak glossy, jadi gampang ninggalin bekas sidik jari. Waktu layarnya dibuka, gue langsung ngeliat sebuah layar yang bener-bener manjain mata banget. Layarnya luas, bezelnya tipis, panelnya bagus, dan resolusinya tajam banget. Kenapa layarnya bagus? Ternyata pas gue cek, ZenBook Flip S ini pakai panel layar OLED beresolusi 4K yang udah support 100% DCI P3. Kalau dimensi layarnya standar 13,3 inci. Biar lebih maksimal, layarnya juga didukung HDR dan beberapa sertifikasi lain kayak TUF Rainland, Pantone, dan VESA Display HDR. Oh ya, karena ini adalah seri flip, otomatis ya layarnya bisa diputar sampai dengan 360 derajat. Layarnya juga udah support touchscreen dan stylus. Cuma sayangnya gue masih belum tahu apakah di paket penjualannya nanti ini dapat stylus atau enggak. Nah, kualitas layar ZenBook Flip S emang beneran bagus. Sejauh ini mata gue cukup nyaman ngeliat layarnya. Reproduksi warnanya juga bagus. Warna hitamnya bener-bener pekat dan gambarnya jauh lebih tajam dibanding laptop layar IPS yang biasa gue pakai. Di bagian atas layar ada infrared kamera yang fungsinya bukan cuma buat video call aja, tapi juga bisa buat buka kunci atau lock screen. Akurasi dan kecepatan face unlock-nya menurut gua udah cukup bagus buat ukuran laptop. Tepat di bawah layar tadi ada keyboard dengan desain yang sama-sama elegan karena ada aksen gold-nya. Ukuran dari touch keyboardnya sendiri menurut gua standar, cuma waktu dipakai buat ngetik tuh rasanya agak-agak beda ya. Setiap tombol-tombolnya empuk waktu ditekan, akurasinya bagus, dan yang penting sih ini nggak berisik waktu ditekan-tekan. Ada juga backlit 3 tingkat yang bikin gampang ketika mau pakai ngetik ya pas malam-malam atau gelap-gelapan. Hal lain yang gue juga suka dari ZenBook Flip S adalah bagian touchpadnya. Bisa dilihat sendiri kalau laptop ini punya touchpad yang bukan cuma lebar aja tapi multifungsi.
Lewat fitur Asus Numberpad 2.0, fungsi touchpad kini bisa ditambahin jadi numpad serbaguna. Ini sih lumayan penting, apalagi kalau misalnya kerjaan kalian berhubungan sama banyak angka-angka. Nah, enaknya pas numpadnya ini masih aktif, kita tetap bisa gerakin kursornya tanpa hambatan. Ada juga opsi buat manggil aplikasi kalkulator. Caranya tinggal swipe aja di pojok kiri atas yang ini. Nah, sejauh ini touchpad yang lebar emang ya bener-bener bikin pergerakan tangan tuh jadi makin nyaman, luas banget. Gua jadi jarang banget ngeluarin mouse setelah pakai ZenBook Flip S ini. Nah, hal terakhir yang mau gue bahas di sini adalah soal speaker. Speaker dari ZenBook Flip S adalah hasil kerjasama antara Asus dan Harman Kardon. Keluaran suaranya itu menurut gue udah cukup bagus, bassnya bulat, suara di volume maksimal itu tetap oke, nggak pecah, dan menurut gua soundstage-nya juga luas. Dari awal sampai akhir video gua nggak nyebutin soal harga, bukannya nggak mau, tapi karena emang belum tahu. Perkiraan gua sih harganya ya ada di atas 20 juta lah, tapi yang pasti nanti kalau udah dapat infonya gua bakal update di kolom deskripsi. So tungguin sampai launching nanti.